pagi saudara-saudara. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kepada kita nafas kehidupan. Sebelum mengawali aktivitas kita pada hari ini, saya mengundang saudara untuk terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kasih karunia Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pagi hari ini tertulis dalam kitab Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-17. Demikian bunyinya. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, firman ini mengajak kita untuk tidak membenci sesama kita, tetapi mau mengasihi dengan tulus. Saudaraku, membenci atau mendendam pada sesama adalah hal yang dilarang oleh Tuhan. Hal yang dianjurkan oleh Tuhan kepada kita adalah daripada menyimpan dan membenci, bahkan mendendam, lebih baik jika kita menyampaikan teguran kepada sesama kita dengan baik. Kebencian bertentangan dengan kasih. Membiarkan sesama di dalam kejahatannya juga bukan sikap hidup yang baik yang diterangi oleh kasih. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi membenci sesamanya, ia masih berada di dalam kegelapan. Sebagaimana yang dikatakan firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-19 itu. Saudaraku, secara manusiawi, apabila kita disakiti, dijahati, atau diperlakukan secara tidak adil oleh orang lain, tentu naluri kita cenderung ingin melakukan pembalasan. Kita pasti akan menyimpan dendam. Namun menurut firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan mengajak kita melalui firman Tuhan pada Imamat pasal 19 ayat 17 ini. Orang yang mendendam pasti memiliki hati yang tidak bersih, dan pikirannya pasti dikuasai oleh si jahat. Oleh karena itu, firman Tuhan juga mengingatkan kita supaya tidak ada dalam diri manusia untuk mau membalaskan kejahatan bagi sesamanya. Ingatlah firman Tuhan yang dikatakan Rasul Paulus pada Rom pasal yang ke-12 ayat yang ke-19. Dia menyatakan bahwa balas dendam bukanlah hak manusia, karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu pagi hari ini firman Tuhan mengajak kita dan mendorong kita untuk membangun dan bersikap hidup yang mau berterus terang dengan menegur sesama dengan cinta, kasih. Dan itulah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita untuk menyatakan kasih bagi sesama. Saudaraku, orang Kristen harus hidup dengan saling menjaga dan saling menegur
sebagai wujud kasih itu. Dalam kekristenan, Allah menginginkan kita sebagaimana Allah mengasihi kita, dan Dia juga menginginkan kita untuk hidup saling mengasihi dengan sesama dan mampu memperlihatkan di dalam kehidupan kita. Saudara, mengasihi sesama diwujudkan dengan membuang kebencian terhadap sesamamu, memaafkan dan tidak mendendam sesama manusia, serta tidak membiarkan sesama manusia hidup di dalam kesalahan dan dosa itu. Karena itu Yesus mengatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia dengan empat mata. Jika ia mendengarkan, maka engkau telah mendapatkannya kembali. Itu yang dikatakan firman Tuhan pada Matius pasal ke-18 ayat 15 itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh pagi hari ini Tuhan mengajak kita supaya jangan membenci sesamamu. Hilangkanlah kebencian, tetapi marilah hidup di dalam kasih. Hilangkanlah sikap hidup yang balas dendam, tapi mari mau memaafkan. Dan Tuhan memanggil kita, janganlah membiarkan sesamamu jatuh dalam dosa, tetapi jika sedapat-dapatnya dalam hidupmu, tegurlah dengan kasih dan hiduplah dengan damai dengan sesamamu di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku, melalui firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan mengajak kita untuk hidup di dalam saling mengasihi dan menjauhkan diri dari hidup saling membenci dan meninggalkan sikap hidup yang mau balas dendam. Karena itu, mari memulai aktivitas kita dengan melakukan apa yang terbaik di mata Tuhan dan menjauhkan hidupmu dari kehendak yang bisa mendatangkan kebencian bagi sesamamu. Tetapi dengan tulus, hiduplah untuk saling mengasihi. Karena dengan melakukan itu, Tuhan bersuka cita karena namanya dimuliakan dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga yang telah mengingatkan kami supaya hidup kami adalah hidup yang mengasihi, yang tidak membenci sesama manusia, dan menjauhkan hidup dari balas dendam, tetapi mau saling memberi kasih, undangan menegur bagi sesama kami, dan melakukannya dengan tulus. Terima kasih Bapa di sorga, Kau mengajari kami untuk meninggalkan kejahatan, tetapi mau melakukan kasih itu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah dalam satu hari ini, dalam memulai aktivitas kami boleh melakukannya dengan mendatangkan sukacita bagi Tuhan dan hidup saling mengasihi bagi sesama kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah seluruh jemaat-Mu, berkati setiap keluarga, dan tuntun mereka berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Berkati pekerjaan mereka Tuhan. Jika ada dari jemaat-Mu dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan menjamah dan memulihkan mereka, sehingga sukacita tetap Tuhan terlihat dalam kehidupan di tengah-tengah hidup kami di dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, terimalah doa dan permohonan kami ini yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup.